Ya, pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia telah memukul perekonomian setiap negara dari berbagai sektor. Begitupun dengan sektor investasi di pasar modal. Namun demikian, di setiap situasi yang buruk sekalipun, selalu ada opportunity atau peluang. Lantas, emiten apa saja yang masih berpeluang tumbuh di tengah COVID-19 yang mulai merebak kembali? Kita akan simak dalam infografik berikut ini. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, kami update terlebih dahulu ya terkait dengan perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia. Ya, kita lihat ini data, kalau kita cermati memang ini menjadi suatu hal yang perlu dicermati. Dari penambahan kasus antara tanggal 7 hingga 20 Juni 2021 sebanyak 133.871 kasus. Sementara dari korban jiwa ataupun yang meninggal dunia sebanyak 54.662 kasus. Dengan total kasus yang terjadi 1.989.909 kasus. Meskipun per hari ini sudah tembus di atas 2 juta kasus COVID-19 di Indonesia. Adapun dari total vaksinasi yang sudah dilakukan sekitar 4,5% atau 12,2 juta jiwa. Ya, update dari perkembangan kasus corona atau COVID-19 di dunia juga masih terus meningkat di sejumlah negara termasuk Indonesia. Dan Indonesia saat ini menempati peringkat ke-12 terbanyak yang terpapar COVID-19. Kementerian Kesehatan memperkirakan puncak kasus akan terjadi pada akhir Juni 2021. Pemerintah pun dituntut untuk melakukan pembatasan sosial sebab program yang kini dijalankan tidak lagi efektif. Selain itu, pelaksanaan tes dan pelacakan kasus dalam masyarakat perlu terus ditingkatkan. Ya, meski pandemi COVID masih berlangsung di Indonesia, namun demikian aktivitas ekonomi dan pasar saham juga masih terus berlangsung. Di Bursa Efek Indonesia pada kuartal pertama tahun ini, beberapa emiten masih ada yang mencatatkan kinerja positif. Selengkapnya, kita akan simak dalam infografik berikut ini. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan kembali di layar televisi Anda. Kalau kita lihat di sepanjang kuartal pertama tahun 2021 ada 76 emiten dengan pendapatan yang mengalami pertumbuhan. Sementara di antaranya ada 56 emiten yang mengalami koreksi dari sisi pendapatan perseroan. Dan kalau kita lihat PT Itama Rano Raya Tbk dengan kode sahamnya IRRA maksud saya, emiten dengan pendapatan terbanyak ini di kuartal 1 2021 dengan kenaikan 754,21% atau pendapatannya mencapai 228,16 miliar rupiah. Sementara kita lihat emiten yang mengalami kerugian terbesar adalah PT Bank Danamon Indonesia Tbk dengan kode sahamnya BDMM minus 56,3% dengan pendapatan 779,9 miliar rupiah. Ya, beberapa sektor saham di sepanjang tahun 2020 masih mencatatkan kinerja yang positif, bahkan melampaui dari kinerja indeks harga saham gabungan seperti misalnya sektor kesehatan, kemudian perindustrian dan juga barang baku. Kombinasi sentimen negatif baik dari eksternal maupun internal membuat IHSG nampak loyo pada bulan Mei ini. Ya, di sisi lain, pandemi membuat beberapa emiten di pasar saham melaju pesat. Salah satunya adalah dari sektor kesehatan, baik farmasi, rumah sakit maupun penyedia alat kesehatan. Selengkapnya kita akan simak kembali dalam infografik berikut ini. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan kembali, ini adalah beberapa kinerja ya, sektor-sektor ataupun emiten yang berada di sektor kesehatan di sepanjang kuartal pertama tahun ini. Yang pertama tadi sudah kita singgung ya, ada PT Itama Rano Raya Tbk dengan kode saham IRRA, di mana pendapatannya mencapai 228,16 miliar rupiah atau mengalami kenaikan 754% secara tahunan. Disusul ada PT Prodia Widya Husada Tbk dengan kode sahamnya PRDA. Pendapatan mencapai 625,53 miliar rupiah atau mengalami kenaikan 59,83% secara tahunan. Disusul ada PT Kalbe Farma Tbk dengan kode saham KLBF. Pendapatan hingga 6,01 triliun rupiah dengan kenaikan sekitar 3,79% secara tahunan.
Disusul berikutnya Siloam Hospital atau Siloam International Hospital Tbk dengan kode saham SILO. Pendapatan mencapai 1,91 triliun atau meningkat 32,49%. Kemudian ada Mitra Keluarga Karya Sehat Tbk atau MIKA dengan pendapatan di sepanjang kuartal pertama mencapai 1,2 triliun atau meningkat hingga 37,62% secara tahunan. Ya, sektor farmasi di kuartal 1 2021 dinilai berjalan cukup positif. Hal ini dikarenakan masyarakat yang cenderung lebih sadar terhadap kesehatan, di mana saat ini kesadaran masyarakat pada kesehatan dinilai mendorong permintaan untuk vitamin dan juga suplemen kesehatan. Akan tetapi, masyarakat masih kurang nyaman untuk pergi ke rumah sakit. Ya, PT Itama Ranuraya merupakan produsen jarum suntik terbesar di Indonesia bahkan wilayah ASEAN. Hal tersebut juga yang membuat saham IRA meroket di tengah vaksinasi di wilayah ASEAN. Ya, sejalan dengan saham kesehatan, saham di sektor telekomunikasi turut mengalami peningkatan di tengah pandemi. Hal ini disebabkan pembatasan atau WFH yang masih terus diterapkan. Lantas, saham apa saja yang masih bergerak positif? Kita akan simak kembali informasinya. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan juga, ini adalah kinerja dari sektor telekomunikasi di kuartal 1 2021. Kalau tadi dari sektor kesehatan, kita lihat apa saja emiten-emiten di dalamnya. Yang pertama ada PT Indosat Uridu Tbk dengan kode saham ISAT dengan pendapatan mencapai 7,34 triliun ataupun kenaikan secara year on year atau tahunan positif 12,6%. Ada Smartfren Telekom Tbk dengan kode saham FREN. Pendapatan mencapai 2,4 triliun rupiah atau meningkat hingga 26,31%. Dan ada PT Telkom Indonesia Persero Tbk dengan kode saham TLKM juga mengalami peningkatan yang sangat signifikan, meningkat hingga 136,46 triliun rupiah atau naik secara tahunan 0,66% di tahun 2020. Ya, pemirsa, saham dari sektor telekomunikasi kembali bergairah seiring dengan adanya peningkatan penerapan work from home atau bekerja dari rumah yang mulai diterapkan di beberapa kantor di Jakarta terkait dengan adanya peningkatan kasus COVID-19. Di sisi lain, adanya peluang dari penurunan indeks harga saham gabungan lebih dalam jika pemerintah kembali menerapkan pembatasan sosial berskala besar.